Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafidu, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matinu, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wahid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batinu, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malik al-Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Darru, Ya Nafi, Ya Nuru, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa afta mundur dikit, wa afta syekhuna, dan memberikan fatwa guru kita, an-nasabiyya, bahwasanya anak kecil izabtulia, apabila diberikan bala, bitatabu'il qai'i, jangan terus menerus muntah, ufiya, maka dimaafkan itu muntah tadi, ansadi ummi dakhil, dari tete ibunya dakhil, yang masuk di dalam mulutnya, di dalam mulutnya, kan itu bercampur dengan muntah asinya. Gimana itu jadinya? Oh, itu ma'fu, dimaafkan. La, tidak dimaafkan, an muqabbilihi, dari orang yang mencium bayi kemudian kena semprotan muntahnya, itu tetap najis, otomatis tidak bisa dianggap sah sholatnya kalau bajunya yang mencium si bayi yang kena muntah dipakai dalam sholatnya. Au mumasihi, atau juga yang menggendongnya, yang menyentuhnya si bayi, anak kecil. Wa kamiratin walabanin ghairi ma'kulin, itu seperti empedu, walabanin ghairi ma'kulin, dan
susu yang bukan dari hewan yang dimakan dagingnya, ilal adamiyah, kecuali manusia, itu tetap suci. Wajiratin nahwi ba'irin, dan makanan yang dikeluarkan dari perut kerbau atau onta atau sapi saat nggayemin. Tahu nggayemin? Ya. Jadi kan kalau sapi, kerbau, onta, kambing itu kalau makan pertama ditampung. Setelah itu dia santai duduk, dia keluarkan, terus dikunyah sampai halus, baru dimasukkan lagi. Begitu seterusnya. Kita kan nggak bisa seperti itu. Makanya harus halus kalau kita langsung dari awal. Ammal maniyu, adapun sperma, fatahirun, itu adalah suci. Khilafan limalikin, berbeda pendapat dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik, man itu dianggap juga najis. Kenapa kalau Imam Syafi'i tidak bilang najis? Karena man itu adalah bahannya manusia. Nah, manusia itu ya tidak najis. Wa kadza, demikian pula balghamin, riak, ghairi ma'idatin min ra'sin aw sadrin, yang tidak disiapkan dari kepala atau dada. Itu termasuk yang enggak najis alias suci. Wa ma in sa'ilin min pamin, dan air yang keluar dari mulut orang yang tidur, walau natinan, sekalipun agak aromanya tidak sedap, au asfar, atau berwarna kuning, malam yatahaqqaq, selagi bisa dipastikan bahwasanya air yang keluar dari mulut tadi min ma'idatin, tidak dipastikan dari dalam perut besar. Ya, kalau dari perut besar otomatis jadi najis, karena kalau dari perut besar itu memang tampungan yang benda-benda najis di dalam sana. Illa miman ubtulia bihi, kecuali memang orang yang diberikan bala bihi, dengan air yang keluar dari mulut itu, ya dia memang sudah biasa seperti itu, fayu'fa anhu, maka dimaafkan atas air yang keluar dari orang yang memang seperti itu posisinya, kondisinya, wataknya ngileran. Kadang ada yang cuma sekali-sekali, tidak rutin, tapi ada orang yang sangat rutin. Wa in kathurat, sekalipun banyak. Warutubati farjin ay qubulin alal asah, dan termasuk juga kelembaban kemaluan bagian depan, itu menurut pendapat yang lebih kuat, lebih sah, bahwa itu termasuk yang tidak najis. Wahya ma'un abyadu, yaitu adalah air yang putih, mutaraddidun, yang memang selalu keluar, bainal madhi wal irqi, di antara madhi dan keringat. Yakhruju min batinil farji, yang keluar dari bagian dalam kemaluan kita, alladhi, yang la yajibu ghuslu, tidak wajib dicucinya. Yang tidak wajib mandinya orang. Jadi kalau itu kan nggak wajib mandi karena memang bukan sperma. Bikhilaf, berbeda, ma yakhruju, sesuatu yang keluar, mimma yajibu ghusluhu,
dari sesuatu yang wajib mandinya seseorang, fa innahu tahirun qat'an, maka itu adalah pasti sucinya. Kalau tadi kan masih berbeda pendapat. Kalau yang memang menyebabkan wajib mandi, ya namanya sperma. Sperma itu sendiri tidak najis. Makanya jadi sulit secara hitung-hitungan rasionya, tidak najis kok jadi wajib mandi gitu. Nah, ya itulah memang hukumnya begitu. Makanya kalau Imam Malik najis, kenapa? Ya jadi wajib mandi kok gitu. Kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak najis. Kenapa? Takriman dari insan, merupakan penghormatan buat manusia. Kalau Imam Malik tadi, bagaimana tidak wajib, bagaimana tidak najis, kalau kita wajib mandi. Nah, kalau Imam Malik mengatakan dia selama masih berbentuk sperma tetap najis. Kalau sudah berbentuk manusia baru tidak najis. Karena dari sperma nanti akan berubah menjadi darah kan. Jadi segumpal darah. Darah itu masih berbentuk darah, masih najis. Nah, kalau sudah bentuk sosok manusia baru tidak najis ya, bentuk manusianya. Kayak udah jadi janin itu tidak najis. Kalau Imam Malik. Karena kalau Imam Malik melihat tahapan-tahapan kayak gitu ya, tahapan kayak khamar menjadi cuka. Khamarnya najis, tapi begitu menjelma menjadi cuka tanpa diproses apa-apa, jadi tidak najis, bahkan bisa dikonsumsi. Ini namanya fikih. Jadi kalau fikih saya berbeda pendapat berdasarkan analisa dan kajian para ulama yang bersumber dari kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji, adapun sesuatu yang keluar min wara'i batinil farji, dari bagian belakang dalam farji, kemaluan, fa innahu najisun qat'an, pastinya itu najis. Ka kulli kharijin minal batin, seperti semua yang keluar dari dalam. Wa kal ma'il khariji minal walad ma'al walad, wa kal ma'il khariji ma'al walad, dan seperti air yang keluar bersama anak, au qabla, atau sebelum anak, yang bayi maksudnya. Jadi kan itu air yang bersama bayi keluar itu najis air itu. Wala au qabla, atau sebelum anak, yang bayi keluar, sebelum bayi keluar ada cairan keluar, itu cairan yang najis. Wala farqa bainan fisaliha wa adamihi alal mu'tamad, dan tidak ada bedanya antara terputusnya ya basahan tadi, rutubah tadi, wa adami, dan tidak terputusnya, alal mu'tamad, menurut pendapat yang lebih kuat. Jadi tetap itu najis. Qala ba'dum, berkata sebagian ulama, al farqu baina rutubat tahirah wan najisah al-ittisal wal infisal. Nah, perbedaan antara kelembaban yang suci dan kelembaban yang najis adalah antara terputus-putus dan menyambung terus-menerus. Walau infasalat fafil kifayati anil imam annaha najisatun. Andai kata terputus-putus, maka itu bisa dianggap cukup dari imam bahwa itu adalah najis. Maksudnya dari ulama fikih kita ini, itu najis. Jadi kalau yang memang enggak terputus-putus, karena itu bentuknya wabala, bentuknya seperti wabah. Jadi mau dia kayak orang beser terus menerus, pipisnya keluar, itu nanti najisnya ma'fu. Wala yajibu ghuslu zakaril mujama' wal baid wal walad, dan tidak wajib mencuci
kemaluan yang dipakai bersetubuh, wal baid dan telur, wal walad dan anak. Wabta syekhuna bil afwi an rutubatil basur limubtalan biha, dan memberikan fatwa guru kita bil afwi dengan memaafkan an rutubatil basur, dengan kelembaban lingkaran anus, limubtalan biha yang memang dia diuji seperti itu, dia punya penyakit kayak gitu, basah terus. Nah itu gak sampai mengganggu kesahan sholatnya, artinya tetap sah, tetap dimaaf kalaupun dinyatakan najis. Wa kadza bidun ghairi ma'kulin, demikian pula telur yang bukan dari hewan yang tidak dimakan, kayak telur cecak, telur buaya, itu masih dianggap suci alias tidak apa-apa kalau mau makan, tetapi wa yahilu akluhu alal asah, dan halal memakannya menurut pendapat yang lebih benar. Buaya kan bertelur, telurnya besar, masih bentuk telur, belum dia dirami, maka itu masih secara hukum fikih boleh dimakan, walaupun mungkin secara perasaan kita tidak nyambung. Wa sya'rin ma'kulin warishihi iza ubina fi hayatihi, dan rambut atau bulu dari hewan yang dimakan, warishihi dan bulunya, iza ubina apabila dihilangkan, fi hayatihi pada saat hidupnya. Itu yang terjadi di kawasan kayak sebagian orang yang menternak domba yang diambil rambutnya, kan digunting, dicukur. Nah itu gimana? Itu dinyatakan boleh, dinyatakan halal. Ya. Tapi kalau daging ya nggak boleh disempok dagingnya. Tapi kalau bulu boleh, masih dinyatakan boleh. Makanya banyak pakaian berbulu, dari bahan-bahan bulu kayak gitu. Walau syakka fi sya'rin au nahwihi huwa min ma'kulin au ghairihi. Walau syakka, andai kata ragu seseorang, fi sya'rin dalam urusan bulu, au nahwi atas sejenisnya, huwa apakah rambut itu atau bulu itu, min ma'kulin dari hewan yang boleh dimakan, au ghairi atau selainnya, au hal infasala min hayyin au maitin, atau apakah itu bulu terpisah diambil dari hewan yang hidup atau yang mati, bahwa tahirun, itu adalah suci. Maknanya boleh dipakai itu baju. Ya kalau kita sih ya memang daerahnya tidak ekstrim dinginnya, tidak perlu pakai jaket-jaket yang wool kayak gitu. Tapi kalau daerah-daerah yang Masya Allah dinginnya sampai mendekati 0 derajat, kita bukan main terasanya, sampai ke tulang sakit. Wa qiyasuhu annal mu'zama kadzalik, annal azma kadzalik, dan kiasnya, analoginya bahwasanya azma, tulang, kadzalika, sama posisinya, itu hal-hal yang dibolehkan digunakan. Jadi makanya ada perdebatan tentang tulang babi yang sempat dibuat tasbih. Nah, kita nggak tahu apakah tulang itu tulang babi atau tulang bukan, apa tulang hewan yang dihalalkan dagingnya. Nah, itu bagaimana posisinya? Itu kalau memang kita manfaatkan untuk bukan dimakan, masih boleh dipakai. Wabi sorafil jawahir, dengan pendapat itu soroha menjelaskan mu'alib bil jawahir dalam kitab al-jawahir. Wabidul maitati in tasallaba tahirun,
Dan telur dari hewan yang mati, jika tasallaba udah keras, tahirun maka itu suci. Wa illa kalau masih lembek, panajisun maka itu najis. Ya kalau udah mengeras, itu bisa diambil Abdul Rasid. Walaupun induknya mati kayak ayam lagi bertelur, ya kemudian lagi pada endor, biasanya telurnya di dalam ini masih belum keluar, dibuka, dibedah, ternyata telurnya di dalam perutnya ada 2-3 telur yang sudah keras kulitnya, itu bisa dimakan. Wasu'ru kulli hayawanin tahirun, wasu'ru kulli hayawanin tahirun, dan bekas makan atau bekas minum semua binatang yang suci itu suci. Falau tanajjasa famuhu summa walagha fi ma'in qalilin aw ma'in, andai kata kena najis mamuhu, mulutnya si hewan yang memang suci, alias hewan suci ini ya, seperti binatang-binatang yang kita makan dagingnya, halal dagingnya. Summa walagha fi ma'in qalilin aw ma'in, kemudian dia menjilat atau menyelupkan mulutnya tadi fi ma'in qalilin, di air yang sedikit, aw ma'in atau cairan. Fa in kana ba'da ghaibatin yumakkanu fiha taharatuhu biwulughihi bima'in najjasahu katsirun aw jarin lam yunjishu. Lain kana ba'da ghaibatin, apabila ada mulut si hewan tadi yang kena najis setelah beberapa waktu, yumakkanu yang diperkirakan pihak pada beberapa waktu, taharatu itu bisa sucinya, biwulughihi dengan jilatan-jilatannya, fimain di dalam air, tanajjasahu katsirun, yang kena najis tadi, aujarin atau dia mencelup-celupnya, menjilat-jilat mulutnya, masukkan air mulutnya di air yang mengalir, lam yunjishu, itu tidak membuat najis si air yang banyak dan sedikit tadi, yang banyak yang mengalir tadi. Walau hirran, walau sekalipun itu kucing. Wa illa najjasau, kalau memang airnya tidak mengalir, ya itu bisa jadi najis. Qala Syekhuna Kasyuti, demikian guru kita menjelaskan seperti Imam Suyuti, tab'an li ba'dil mutakhirin, karena memang mengikuti pendapat para ulama yang belakangan. Innahu yu'fa an yasirin urfan, sesungguhnya air yang tadi dijilat-jilat oleh hewan yang mulutnya najis itu tetap dimaafkan, ya, urfan, menurut ukuran banyak dan sedikitnya menurut kebiasaan kita, min sya'ri najisin, dari rebulu hewan yang najis, min ghairi mughalladzin, dari binatang yang bukan najis mughalladzah, seperti misalnya ada kerbau mati, kemudian ada kambing mati, itu kan barang itu jadi najis karena bangkai kan, tapi bulunya itu termasuk yang tidak najis,
ya, karena memang dimaafkan, bisa dimanfaatkan. Tapi dengan catatan bukan dari hewan yang seperti kalau di anjing tidak ada maaf walaupun bulunya. Wa min dukhani najasatin, dan dari asapnya benda najis, najis, asap najis, uap najis. Nah, itu yang terjadi pada sebagian makanan yang diuap dengan lemak-lemak najis. Wa amma ala rijli dzubabin, dan dari sesuatu yang di atas kaki lalat, kakinya nginjak kotoran najis. Ya. Terus gimana nih? Wa in ru'ya wa ma'ala manfazin ghairi adamin mimma kharaja minhu. Wa in ru'ya, kalau emang kelihatan ya dibuang dulu. Kalau tidak ya otomatis ma'fu, dia otomatis. Wa ma'ala manfazin ghairi adamin mimma kharaja minhu, dan apa-apa yang ada, maksudnya kotoran di bagian-bagian saluran yang bukan dari manusia, mimma kharaja minhu, dari sesuatu yang keluar dari saluran tadi. Wa zarqi tairin wa ma'ala famihi, dan kotoran burung dan apa yang ada di mulutnya. Warausi manashuhu minal ma', dan kotoran apa yang muncul dari air. Au baina araqi syajarin narajil, atau di antara daun pohon kelapa, allati tustaru biha, yang memang dijadikan atap biha dengan daun kelapa tadi. Al buyutu, rumah. Anil muftiri, dari yang basah-basah, hesu ya'suru, sehingga sulit, dengan sekira sulit saunul ma'i anhu, untuk menjaga resapan air anhu, dari atap yang berbahan daun kirai. Kalau di kita atap kirai, ya, atap ini atap daun kelapa atau dari alang-alang. Di atasnya ada najis, kemudian air hujan rembes, airan itu gimana tuh? Nah, itu termasuk yang dimaaf juga. Ya. Qala jam'un wa kadza ma tulqihil firan minar rausi fi hiyadil akhliyati idza ammal ibtila bihi. Demikian wakada, demikian ma, sesuatu tulqihil firan, yang menjatuhkan kepada suatu alfiran, tikus, minar rausi, dari kotorannya, fi hiyadil akhliyati, di kolam, ya, di kolam yang kosong. Idza ammal ibtala bihi, apabila memang mewabah umum, ibtila, ya, mewabah bihi, dengan itu kotoran tikus. Nah, ini kan banyak tikus, kemudian di kolam kita ada kotoran tikus, di sementara air segitu-gitunya, gimana nih? Nah, itu termasuk yang juga kalau tidak terlampau banyak, ya kita hitung-hitung aja. Nanti ukuran banyak dan sedikit kita bisa ngitung. Bisa, kalau kayaknya nggak bisa, ya nggak bisa dipakai. Tapi kalau memang secara fatwanya itu hal-hal yang bisa dipakai, hal yang dimaafkan. Wa yu'ayyiduhu bahthul fazari. Wa yu'ayyidu bahthul fazari, dan memperkuat kepada pendapat itu adalah sesuatu yang ma'fu, bahasan Imam Al-Fazari. Wa syartu dzalika kulli idza kana fil ma' alla yughayyir, intaha. Syaratnya itu semuanya apabila ada filma di dalam air, itulah alla yughayyira, agar tidak memberikan merubah sifat air. Ya, kalau cuman kelihatan di situ ada kotoran tikus,
tapi air tidak berubah warnanya, berubah baunya dan berubah rasanya, maka itu nanti termasuk yang tidak masalah, bisa dipakai. Wazabadu tahirun. Kemudian sejenis musang, kotoran wazabadu tahirun, sejenis musang itu tahir, suci. Wa yuf'an qalil sya'rihi katsalas, dimaafkan dari sedikit rambutnya seperti 3 lembar. Demikian pula dimaafkan atlaquhu, mereka memutlakannya, walam yubayyinu, mereka tidak menjelaskan annal murad al qalil fil ma'khudh lil istimal aw fil ina al ma'khudh minhu. Yang dimaksud sedikit adalah mereka tidak menjelaskan yang dimaksud sedikit di dalam yang diambil untuk digunakan atau untuk wadah yang diambil di sana. Jadi kalau yang dimaksudnya ini tidak jelaskan, yang penting tidak terlampau banyak, dimaafkan, bisa dipakai. Ada rambut dari binatang yang sejenis musang, itu kan binatang musang itu kita nggak boleh dimakan, ya, termasuk yang dinyatakan najis. Makanya gimana kalau ada rambut-rambutnya? Ya kalau kita lihat sedikit ya nggak apa-apa, dimaafkan. Qala syekhuna walladhi yattajihul awal idza in kana jamidan. Kalau kata guru kita, kalau yang dimaksud yang pertama mana dimaafkan kalau emang itu bendanya benda keras. Li'anal ibrata fihi bimahalin najasati faqat. Karena yang dimaksud di dalam yang dimaafkan dan tidak adalah dengan tempat yang najis saja. Fa in kasurat fi mahalin wahidin lam yu'fa anhu. Kalau emang banyak tadi rambut-rambut yang dari binatang, bulu-bulu yang dari mata yang najis tadi yang di dalam wadah itu satu tempat, itu tidak bisa dimaafkan. Wa illa ufiya, kalau emang tidak terlalu banyak dimaafkan. Bi khilafil ma'i, berbeda kalau benda cair. Fa inna jami'ahu kasyail wahid, sesungguhnya semuanya itu seperti satu saja, sesuatu yang satu. Fa in qalla sya'ru fihi ufiya anhu, kalau memang rambut bulu-bulu itu di dalam wadah tadi sedikit, di wadah yang ada benda cair ya sedikit, itu dimaafkan. Wa illa fala, kalau memang kelihatannya banyak maka tidak dimaafkan. Wala nadhara lil ma'khudhi hina idzin, dan tidak dianggap lil ma'khudh kepada yang diambil hina idzin untuk pada hal itu. Jadi kalau memang ini nantinya diambil untuk dimanfaatkan, ya itu tidak lagi dimaafkan. Karena kalau udah banyak tidak bisa lagi dikatakan dimaafkan. Dan walaupun kita itu nanti di tempat yang benda tadi yang keras, di wadah yang keras, apalagi kalau benda yang cair, kalau di wadah ada benda cair tidak bisa dihitung sedikit banyak, kecuali memang kita bisa hitung-hitung, wah ini banyak, sudah gak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau di benda yang padat atau di wadah yang kering, kita lihat ini bisa ini sedikit, buang. Kalau banyak kan sedikit banyak, kalau di tempat yang cair susah. Wa naqala al-muhibbu at-Tabari an Ibni Sabbag wa tamadahu annahu yu'fa an jiratil ba'ir. Imam Muhib al-Tabari dari Ibnu Sabbag, dan ini yang dia pegang bahwasanya yang seperti itu dimaafkan dari makanan yang tadi keluar dari perut onta, wa nahwi dan sejenisnya, falayun najas ma syariba minhu, maka tidak dianggap najis apa yang dia minum dari wadah tadi, jadi air yang diminum dari satu tempat oleh
binatang, onta atau kambing atau sapi atau kerbau yang sedang nggayamin, terus kan ada makanan di mulutnya tersisa di air, apakah itu najis? Sebenarnya itu masih syubhat, tapi tergolong yang dimaafkan. Karena tadi makanan itu diambil dari dalam perut, keluarin, masukin lagi. Wa ulhiqa bihi famu ma yajtar an waladil baqarah wadda'ni idzal taqama ikhtilafa ummihi. Walhiqa, dan digabungkan bihi dengan termasuk yang tidak najis, ma yajtar, sesuatu yang ditarik, min waladil baqar, dari anak sapi, wadda'ni, dan anak kambing, idzal taqama, apabila dia menelan, akhlapa ummihi, puting susu ibunya. Ini juga termasuk yang tidak ada masalah. Karena begini, kalau kita sapi dan kambing, kemudian si anak ini mengisapnya sementara mulutnya ada sesuatu yang najis, maka itu termasuk yang dimaafkan, termasuk yang tidak najis, karena bisa kita langsung perah susunya dan kita bisa minum susunya langsung. Malah kalau di beberapa peternakan onta, kalau kita mau mengambil air susunya dari induknya, anak onta itu sendiri yang memerah pertama kali untuk disterilkan puting susunya. Wa qala Ibnu Salah yu'fa amma ittasala bi syai'un min afwahis sibyan ma tahaqqiqi najasatiha. Dan berkata Ibnu Salah, dimaafkan dari sesuatu yang nyambung, syai'un min afwahis sibyan, sesuatu yang memang dari mulut anak-anak kecil, ma tahaqqiqi najasatiha, padahal jelas-jelas najis tapi terus nyambung, ya, tidak terlepas dari mulutnya. Di mulutnya ada najis, kemudian nyambung ke mimi ibunya, tapi enggak terlepas, maka itu tidak ada masalah. Artinya kalau umminya mau sholat, habis nyusuin bayi yang kayak gini, yang ada najis di mulutnya, yang memang najis itu tidak terlepas, tidak terpisah, itu dimaafkan. Wal haqa ghairuhu bihim afwahal majanin, dan memberikan kesamaan selain Ibnu Salah tadi, mulutnya orang-orang yang gila. Artinya dia itu tidak dianggap najis yang merusak sahnya sholat ataupun batal wudunya. Wa jazama bi Jarkasi, dan memberikan ketegasan bi dengan tidak dianggap najis Imam Jarkasi. Nah, ini termasuk hal-hal yang memang banyak beda pendapat antara ulama dan ulama, tetapi kita tinggal punya rujukannya saja. Wa kamaitatin ila akhirih, wallahu a'lam bishawab.